Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allati tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin muslimin yusalli lillahi ta'ala kulla yaumin sintai asrota raq'atan tatawuan ghaira faridatin illa banallahu lahu baitan fil jannah au illa bunya lahu baitun fil jannah. Rawahu Muslim. Al hadis au kamakol. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat, jamaah pengajian rutin Jumat malam Masjid Al-Ikhlas yang berbahagia. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas limpahan rahmat nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, malam ini kita bisa berkumpul, malam ini kita bisa hadir di masjid ini dalam rangka untuk melakukan sholat maghrib berjamaah, dalam rangka untuk melakukan sholat isya berjamaah, dalam rangka untuk tholabul ilmi. Di dalam sebuah riwayat yang disampaikan oleh Imam Abu Dawud, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man salaka thoriqan yaltamis fihi ilman sahalallahu lahu thoriqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan yaltamis fihi ilman, yang tujuannya untuk menuntut ilmu, sahalallahu lahu thoriqan ilal jannah, Allah mudahkan langkahnya masuk ke dalam surga. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridon li talabil ilmi. Para malaikat meletakkan sayapnya ridon li talabil ilmi, karena malaikat itu senang pada orang yang menuntut ilmu. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta khitanu fil ma. Orang yang mempunyai ilmu, orang yang alim, la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi, dosa-dosanya dimintakan ampun oleh semua makhluk Allah yang ada di langit, yang ada di bumi. Hatal khitanu fil ma, bahkan ikan yang ada di dalam air memintakan ampun atas dosa orang yang mempunyai ilmu. Wa fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari 'ala sairil kawakib. Keutamaan orang yang menuntut ilmu dibanding orang yang ahli ibadah itu ibarat bintang, dibanding ibarat bulan purnama dibanding bintang-bintang. Mudah-mudahan sholat kita, ngaji kita, semua amal baik kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Yang kedua, sholawat dan salam mudah-mudahan tetap diberikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita, Allah senantiasa menolong kita, sehingga kita bisa istiqomah di dalam mengikuti sunnah-sunnah beliau,
sampai akhir hayat kita. Dengan perbuatan kita itu kita berharap mudah-mudahan besok di hari kiamat kita diakui sebagai umatnya, kita diakui sebagai para pengikutnya, dan kita berhak mendapatkan air dari telaga Kausar. Amin, amin, Allahumma amin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, sebelum kita mulai, marilah kita doakan jamaah kita doakan keluarga dari jamaah kita yang sudah mendahului kita doakan mudah-mudahan Allah menerima amal baik mereka, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa mereka, dan mudah-mudahan semuanya husnul khotimah. Amin, amin, Allahumma amin. Mungkin ada di antara jamaah kita yang pada saat ini diberikan ujian apa saja, Pak. Diberikan ujian apa saja, kita doakan mudah-mudahan dengan ujiannya itu Allah menghapus dosa-dosa kecil mereka, dan mudah-mudahan mereka semua segera diberikan jalan keluar. Mereka semua yang sakit mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, Allahumma amin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, monggo kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin, ini saya ulangi sedikit. Kemarin sudah saya sampaikan mengenai pentingnya merapatkan shop, pentingnya merapatkan dan meluruskan shop di dalam sholat berjamaah. Ada banyak riwayat, Pak. Jadi ada banyak riwayat yang menerangkan bahwa imam itu sebelum sholat mestinya mereka itu menganjurkan kepada jamaah untuk merapatkan dan meluruskan barisan. Yang paling banyak, Pak, riwayatnya sawu sufufakum fa inna tasfiyatas saffi min tamamis shalah, atau sawu sufufakum fa inna tasfiyatas saffi min iqamatis shalah. Lurus dan rapatkan barisan, karena lurus dan rapatnya barisan termasuk kesempurnaan sholat. Atau lurus dan rapatkan barisan, karena lurus dan rapatnya barisan termasuk tegaknya sholat. Ada yang pendek, Pak, nggih. Jadi ada riwayat yang pendek, misalnya istawu wa tarasu, artinya lurus dan rapatkan. Atau ada yang berbunyi istaqimu wa atadilu, artinya sama, Pak. Jadi imam sebelum memimpin sholat, sebelum memulai sholat, imam itu sangat dianjurkan untuk memerintah kepada makmum supaya merapatkan dan meluruskan barisan. Ada sebuah riwayat ini disampaikan oleh Al-Bazzar yang bersumber dari sahabat Ibnu Umar. Waruwiya Al-Bazzaru bisanatin hasanin. Imam Al-Bazzar meriwayatkan dengan riwayat yang hasan Ani Ibnu Umar, yang bersumber dari sahabat Ibnu Umar. Qala, dia berkata, ma min khutwatin, tidak ada satu langkah. Ma min khutwatin, dawuhnya Kanjeng Nabi, ma min khutwatin, tidak ada langkah. A'domu ajron, yang pahalanya lebih besar. Min khutwatin masaha rajulun ila furjatin fis soffi, tidak ada langkah yang lebih besar pahalanya dibanding langkahnya seorang laki-laki yang menuju shop yang renggang. Jadi misalnya ada shop yang masih kosong,
kemudian ada orang yang datang untuk mengisi shop itu menurut dawuhnya Kanjeng Nabi itu adalah langkah yang paling utama. Jadi kesimpulannya, ketika kita sholat, usahakan sholat itu lurus dan rapat. Kenapa? Karena lurus dan rapat termasuk napa niku kesempurnaan sholat. Lurus dan rapat termasuk baiknya sholat. Lurus dan rapat termasuk tegaknya sholat. Kemudian pada malam ini saya ingin sampaikan babu fadli sunanir rotibah, bab keutamaan sholat sunnah rawatib ma'al faroidi yang mengiringi sholat wajib, wa bayanu akilliha wa akmaliha wa ma bainahuma, dan keterangan tentang jumlah sholat rawatib yang paling sedikit dan sholat rawatib yang paling banyak, wa ma bainahuma, dan yang menerangkan antara keduanya. Bab keutamaan sholat rawatib yang mengiringi sholat wajib dan keterangan tentang jumlahnya yang paling sedikit dan jumlahnya yang paling banyak. Di dalam Al-Quran, monggo jenengan saged ngecek dalam Al-Quran surat Fusilat. Surat Fusilat itu surat nomor 41, ayatnya nomor 34 kalau tidak salah. Jadi ada ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Monggo yang bawa Al-Qur'an nggih. Surat Fusilat surat 41 ayatnya ayat nomor 34 seingat saya, Pak. Tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Sebelumnya Pak, berarti keliru, Pak. 33. Nggih, 33. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan kebajikan dan berkata sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Waman, dan siapa, kata Allah, ahsanu yang lebih baik kaulan perkataannya, mimman da'a ilallah dibanding orang yang menyeru kepada Allah, wa amila sholihan dan dia mengerjakan amal kebaikan, wa qala dan dia berkata innani sesungguhnya aku minal muslimin termasuk orang yang berserah diri. Dan siapa, kata Allah, yang lebih baik ucapannya dibanding orang yang menyeru kepada Allah dan dia melakukan amal kebaikan dan mengatakan sesungguhnya aku termasuk orang yang berserah diri. Ibu Aisyah radhiyallahu anha ketika menerangkan ayat ini, Pak, dan siapa yang lebih baik ucapannya dibanding orang yang menyeru kepada Allah dan melakukan perbuatan yang baik dan orang itu mengatakan sesungguhnya aku termasuk orang yang berserah diri. Aro hadhil ayah wa qalat Aisyatu aro hadhil ayah nazarat fil muadzinaini. Aku berpendapat, kata Ibu Aisyah, ayat ini diturunkan kepada dua muadzin. Nabi itu kan punya dua muadzin. Yang pertama namanya Bilal bin Rabah, yang nomor dua namanya Ummi Maktum. Saya berpendapat, kata Ibu Aisyah, ayat ini diturunkan kepada dua muadzin. Dua muadzinnya Kanjeng Nabi. Yang pertama adalah Bilal bin Rabah, yang nomor dua adalah Ummi Maktum. Dan siapa yang lebih baik perkataannya dibanding orang yang adan, Pak? Wa amila sholihan. Kemudian Imam Ikrimah mengatakan ayat ini diturunkan kepada muadzin.
Wa amila sholihan, menurut Abu Umamah, sholla rakaataini ba'dal adani wal iqomah. Kemudian yang dimaksud dengan amal soleh adalah orang yang melakukan sholat 2 rakaat Pak, antara adzan dan qomat. Makanya di dalam banyak riwayat Nabi mengatakan baina kulli adaini sholatun, baina kulli adaini sholatun, baina kulli adaini sholatun. Antara adzan dan qomat itu ada sholat. Antara adzan dan qomat itu ada sholat. Antara adzan dan qomat itu ada sholat. Bapak-bapak yang berbahagia, jadi di antara sahabat Nabi, termasuk istrinya Kanjeng Nabi yang bernama Ibu Aisyah, ketika menafsiri ayat dan siapa yang lebih baik ucapannya dibanding orang yang menyeru kepada Allah, maksudnya orang yang melakukan sholat, maksudnya adalah orang yang adzan, kemudian setelah adzan orang itu melakukan sholat 2 rakaat. Di dalam kitab fikih sunnah, babnya bab sholat tatawuk Pak, di sana ada keterangan. Keterangan ini juga ada dalam kitab Bulughul Maram. Jenengan kalau baca kitab Bulughul Maram, babnya bab sholat sunnah, atau jenengan baca kitab Nailul Autor jilid 2, babnya bab sholat sunnah. Di sana ada riwayat, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berasal dari sahabat Rabi'ah bin Malik al-Aslami. Qala, dia mengatakan, an Rabi'ah bin Malik al-Aslami qala, dari sahabat Rabi'ah bin Malik al-Aslami, qala, dia berkata, qala ar-rasulu, Nabi pernah bersabda, sal, mintalah, hai Rabi'ah, mintalah. Fakultu, kemudian Rabi'ah mengatakan, as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasul, saya meminta supaya saya menjadi temanmu di surga. Seorang sahabat yang bernama Rabi'ah bin Malik itu pernah didhawuhi oleh Nabi, ya Rabi'ah, mintalah, ya Rabi'ah, mintalah. Ketika itu Rabi'ah mengatakan, as'aluka murafaqataka fil jannah, aku meminta supaya aku menjadi temanmu besok di surga. Faqala, Nabi bersabda, au ghairu dzalika, apa ndak ada yang lain? Misalnya kita Pak, kita ditanya oleh seseorang, silahkan kamu meminta, kira-kira nyuwun apa Pak? Oke. Jadi ini yang insyaallah yang membedakan antara kita dengan para sahabat. Jadi para sahabat ketika oleh Nabi itu disuruh minta Pak, dia tidak minta ini dan tidak minta itu Pak. Dia cuma meminta, ya Rasul, saya meminta supaya saya menjadi teman engkau besok di surga. Oleh Nabi ditanteng Pak, au ghairu dzalika, apa tidak ada yang lain yang kamu minta? Qultu huwa dzaka, pun kula nyuwun setunggal niku mawon. Saya meminta supaya saya menjadi temanmu besok di surga. Qala, Nabi mengatakan, fa inni ala nafsika bi kasratis sujud. Wahai Rabi'ah, bantulah aku untuk mewujudkan keinginanmu itu bi kasratis sujud, dengan banyak-banyak melakukan sujud. Bapak-bapak yang berbahagia, karena hadis ini oleh para ulama ditulis di dalam bab sholat sunnah Pak. Seperti yang saya bilang tadi, dalam kitab Bulughul Maram, hadis ini ditulis di bab sholat sunnah. Dalam kitab Nailul Autor, hadis ini ditulis di bab sholat sunnah Pak. Di dalam kitab Subulus Salam, hadis ini ditulis di bab sholat sunnah. Dalam kitab fikih sunnah, hadis ini ditulis di bab sholat sunnah.
Artinya yang dimaksud dengan banyak-banyak melakukan sujud itu adalah banyak-banyak melakukan napa niku salat sunah. Bapak-bapak yang berbahagia, ya, dalam riwayat yang lain, ini sebelum kita masuk ke salat rawatib, Pak. Dalam sebuah riwayat yang bersumber dari sahabat Abu Hurairah, bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, inna awwala ma yuhasabu annasu bihi yaumal qiyamati min a'malihim as-shalah. Sesungguhnya amal manusia besok pada hari kiamat yang pertama kali dihitung, yang pertama kali dihisab itu sholat, Pak. Yaqulu rabbuna li malaikatihi, Allah bertanya kepada para malaikat, wa huwa a'lamu, padahal Allah tahu. Tanpa bertanya kepada malaikat, Allah tahu, Pak. Jadi sholatnya si A, sholatnya kalau kan ngerti, Pak. Jadi tanpa bertanya, Allah itu tahu. Allah bertanya kepada malaikat, wa huwa a'lamu, padahal Allah lebih tahu. Ungduru fi sholatil abdi atammaha am naqasaha. Wahai malaikat, lihatlah sholat hambaku, sholatnya itu sudah sempurna atau masih kurang. Fa in kana tamatan kutibat lahu tamatan. Kalau sholatnya itu sudah lengkap, sholatnya sudah sempurna, kamu tulis, sahabatku itu, hambaku itu sholatnya sudah sempurna. Wa in kana ing takoso, sebaliknya apabila hambaku itu sholatnya itu masih kurang. Wa in kana ing takoso min hasai'an, apabila hambaku itu sholat wajibnya masih kurang, Allah mengatakan, hal ungduru hal li abdi min tatawu'in. Malaikat, lihatlah hambaku itu apa mengerjakan amalan yang sunnah. Jika hambaku sholat wajibnya kurang, kemudian dia itu melakukan sholat yang sunnah, melakukan sholat sunnah, maka sholat sunnah itu atimmu li abdi faridatan min tatawu'ihi, sempurnakan kekurangan sholat wajib hambaku dengan sholat sunnahnya. Artinya apa? Orang yang sholat wajibnya kurang, kemudian orang itu rutin rajin melakukan sholat sunnah, maka sholat sunnahnya itu bisa menjadi pelengkap. Katanya orang Jawa bisa nembel, Pak. Kemudian pertanyaannya, kalau orang itu sholat wajibnya kurang, kemudian sholat sunnahnya itu mboten aktif, tidak rutin, tidak rajin, terus kira-kira untuk melengkapi nopo? Makanya monggo nggih, saya mengajak khususnya kepada diri saya sendiri dan umumnya kepada panjenengan semua, monggo di samping kita melakukan sholat wajib, kita banyak-banyak melakukan sholat sunnah. Bahkan dalam riwayat yang lain, Nabi mengatakan, istaqimu walan tuhsu fa'lamu anna khairu a'malikum as-shalah. Istaqimu, kata Nabi, terus meneruslah kalian itu melakukan amalan sunnah. Walan tuhsu, jangan kamu hitung, terus meneruslah kamu itu melakukan sholat sunnah. Walan tuhsu, jangan kamu hitung. Wa'lamu anna khairu a'malikum as-shalah. Ketahuilah bahwasanya sebaik-baik amal kalian itu adalah sholat. Walam yuhafid alal wudu illa mu'minun. Tidak ada yang mampu, yang bisa istiqomah menjaga wudu illa mu'minun, kecuali orang mukmin. Artinya dalam hadis ini kita wudu terus sholat, Pak. Kita wudu terus sholat. Makanya tidak tahu di mimbar ini atau di mimbar yang lain, Nabi itu kan menganjurkan kepada kita wudu itu kan sebanyak 3 kali. Yang pertama, kita dianjurkan wudu itu setiap akan sholat, Pak. Kalau kita lihat di Quran surat Al-Maidah, mungkin cek, Pak, surat Al-Maidah surat nomor 5, ayatnya ayat nomor 6, itu Allah dawuh, a'udzubillahi minasyaitonirrajim,
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati fahsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq ila akhiril ayat. Monggo Pak Eko yen waca artine Pak. Ayat 6 Pak. Nggih. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air dalam kurung kakus atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik dalam kurung suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu. Debu itu Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu agar kamu bersyukur. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ila shalah, apabila kalian itu hendak melakukan sholat. Ini fi'il madhi tapi artinya fi'il mudhari', Pak. Apabila kamu akan, bukan telah, masa wudunya setelah sholat. Jadi ini fi'il madhi tapi maknanya mudhari'. Jadi kalimat lampau tapi maknanya akan datang. Wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ila shalah, apabila kamu itu hendak melakukan sholat, fahsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah. Ada yang berpendapat dengan melihat konteks ayat ini, Pak. Orang itu entah dalam kondisi batal atau dalam kondisi tidak batal, setiap akan sholat wudu, Pak. Jadi setiap akan sholat wudu. Memang di dalam hadis itu ditaksis, diberi penjelasan. Jadi orang wudu itu apabila dia dalam keadaan batal. Makanya ngeten, orang yang akan sholat apabila dia itu dalam keadaan batal, wudu itu kan kewajiban, Pak. Tapi apabila orang mau sholat, kemudian orang itu dalam kondisi suci, kemudian orang itu wudu, asal betul, Pak? Boleh, Pak. Jadi orang yang kondisinya belum batal, dia mau sholat, kemudian dia wudu lagi, itu wudunya nilainya sedekah. Jadi belum batal, belum batal. Karena orang sholat, orang itu wudu, tujuannya mengamalkan ayat ini. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak sholat, ini tidak ada Pak kata-kata batal atau tidak batal. Setiap akan sholat wudu, setiap akan sholat wudu. Makanya di dalam hadis itu dijelaskan, untuk orang yang batal wudu sebelum sholat itu hukumnya wajib. Tetapi untuk orang yang masih suci, ketika dia mau sholat kemudian dia berwudu, nilainya itu untuk bernilai sedekah. Itu yang pertama, Pak. Jadi orang itu dianjurkan berwudu ketika orang itu hendak melakukan sholat. Yang nomor dua, orang itu dianjurkan berwudu ketika orang itu mau tidur, Pak. Jadi ketika mau tidur kita itu dianjurkan untuk berwudu. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin, babnya itu bab yakin dan tawakal. Hadisnya hadis yang tengah-tengah, Pak. Jadi Nabi niku dawuh ngeten, idza ataita madja'aka fatawaddo wudu'aka lis-shalah. Apabila kalian itu hendak tidur, maka berwudulah sebagaimana wudu kamu itu untuk melakukan sholat. Jadi setiap kita mau tidur, kita itu dianjurkan berwudu seperti wudu kita itu seperti wudu kita ketika kita hendak sholat. Summa ittaji ala sikikal aiman. Kemudian miringlah atau berbaringlah ke sebelah kanan, Pak. Jadi dalam Islam itu orang tidur itu miring nengen, Pak. Itu sudah diteliti, Pak. Kenapa orang tidur itu miringnya itu berbaring itu ke arah kanan. Jadi sebelum tidur kita berwudu,
kemudian kita tidurnya itu berbaring ke kanan, kemudian wakul, kemudian berdoa. Doanya panjang Pak nggih. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa awwattu amri ilaika wa aja'tu dhuhri ilaika rahbatan wa rahfatan fa innahu laman jaa wa laman jaa illa ilaika amantu bi kitabillati anzalta wa bin nabiyyillati arsalta. Jadi orang yang berwudu, sebelum berwudu orang itu, orang yang tidur, sebelum tidur dia berwudu, kemudian miring ke sebelah kanan, kemudian dia membaca doa itu Pak. Kalau dia itu di tengah-tengah tidurnya kok meninggal Pak, orang itu ditulis mati dalam keadaan husnul khotimah. Kalau dia itu tidak mati, artinya sampai bangun orang itu masih hidup, bagi orang itu ditulis apa itu kebanyakan kebaikan yang luar biasa. Jadi kita dianjurkan apa itu berwudu itu pertama ketika hendak melakukan sholat, yang nomor dua ketika hendak tidur, yang nomor tiga ketika kita ingin mempertahankan kesucian. Ini yang diamalkan oleh sahabat Bilal bin Rabah. Nabi itu pernah bersabda, itu ada dalam kitab Bulughul Maram, babnya lupa saya bab apa, insya Allah ya bab wudu Pak. Jadi Nabi itu bertanya kepada Bilal, ya Bilal, aku bermimpi aku mendengar suara sandalmu itu dari surga. Amalan apa yang kamu lakukan? Napa jawabnya Bilal Pak? Ya Rasul, saya itu pokok batal, saya berwudu. Kemudian saya melakukan sholat 2 rakaat. Jadi batal wudu melakukan sholat 2 rakaat. Makanya jadi di dalam hadis tadi dikatakan tidak ada yang bisa mempertahankan wudu kecuali apa itu orang yang mukmin. Bapak-bapak yang berbahagia, sekarang kita masuk di kitab Riyadhus Shalihin, An Ummil Mukminin, dari ibunya orang mukmin, Ummi Habibah, menika Ummi Habibah, Romlah binti Abi Sufyan, atau Romlah anak perempuan Abu Sufyan. Nabi itu kan mempunyai 9 istri Pak, Nabi itu mempunyai 9 istri. Di antara istri Nabi itu namanya adalah Ummu Habibah. Ummu Habibah, itu sebelumnya namanya Romlah. Jadi namanya Romlah. Romlah itu adalah anaknya Abi Sufyan. Ketika Romlah atau Ummu Romlah itu dinikahi oleh Nabi, namanya dirubah Pak. Bukan menjadi Romlah, Ummi Romlah, tapi menjadi Ummu Habibah Pak. Ini banyak Pak di antara teman-teman kita, jadi namanya tuh dirubah. Artinya cuma panggilannya Pak. Misalnya ada orang namanya, apa contohnya? Ada orang namanya itu Sumiati, diganti Pak menjadi Ummu Salamah. Betul Pak? Jadi namanya doa. Ada orang namanya siapa, misalnya, itu dirubah Pak. Itu boleh. Jadi Nabi itu merubah nama Ummi Romlah menjadi Ummi Habibah. Jadi Ummi Habibah itu adalah salah satu istrinya Kanjeng Nabi. Namanya jadi Habibah itu, Ummu Habibah itu adalah salah satu istrinya Kanjeng Nabi. Nama sebelum dinikahi oleh Nabi adalah Romlah Pak. An Ummil Mukminin, dari ibunya orang-orang mukmin, Ummu Habibata, yaitu Ummu Habibah Romlata binti Abi Sufyan. Romlah anak perempuan Abu Sufyan. Radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah meridhoi Romlah dan Abu Sufyan. Abu Sufyan akhirnya kan masuk Islam. Qalat, dia berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min abdin muslimin, tidak ada
seorang hamba yang muslim, Pak. Tidak ada seorang hamba yang muslim yusolli lillahi ta'ala, yang melakukan sholat karena Allah, kulla yaumin sintai asrota rakaatan, setiap hari itu sebanyak 12 rakaat, tatawuan, sholat sunnah, Pak, ghaira faridotin, bukan sholat wajib. Saya ulangi, tidak ada seorang hamba yang muslim yang melakukan sholat karena Allah. Berarti syaratnya muslim, Pak. Jadi misalnya tidak muslim, tidak masuk di hadis ini. Atau sholatnya itu karena Allah, berarti ada orang yang sholat tidak karena Allah. Berarti apabila ada orang Islam, dia sholat karena Allah sebanyak 12 rakaat, sholat sunnah, bukan sholat wajib. Illa banallahu lahu baitan fil jannah, kecuali Allah akan membangunkan baginya rumah di surga. Artinya ngeten, Pak. Karena orang itu dibuatkan rumah di surga, kan otomatis orangnya masuk surga, Pak. Masa orang dibuatkan surga orangnya tidak masuk surga, kan tidak mungkin, ya. Jadi yang dimaksud dengan orang yang sholat 12 rakaat dibuatkan rumah di surga, insya Allah orang yang melakukan sholat 12 rakaat, sholat sunnah 12 rakaat, orang itu masuk ke dalam surga. Syaratnya, satu, orang itu muslim, nomor dua, orang itu sholatnya karena Allah, ya. Wa fi riwayatin ukhra, dalam riwayat yang lain, ila bunya lahu baitun fil jannah, kecuali dibangunkan baginya rumah di surga. Jadi ada kata baitan, ada kata baitun. Insyaallah semuanya riwayatnya sahih. Kemudian 12 rakaat itu apa saja, Pak? 12 rakaat itu apa saja? Wa ani bin Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah meridhoinya, qala, dia berkata, shallaitu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ini hitung-hitungannya, Pak. Jadi Ibnu Umar itu mengatakan, aku pernah sholat dengan Kanjeng Nabi. Shallaitu, aku telah melakukan sholat, ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rakaataini qabla duhri, pertama 2 rakaat sebelum duhur, wa rakaataini ba'daha, 2 rakaat setelah duhur, wa rakaataini ba'da jum'ah, 2 rakaat setelah Jumat, wa rakaataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, wa rakaataini ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah isya. Jadi 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah Jumat, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Pinten niku? Pinten, Pak? 10. Nggih, 10. Subuhnya belum katut, Pak. Subuhnya belum katut, nggih. Jadi 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah Jumat, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Itu riwayat yang pertama. Memang ada yang menyatakan, napa niku sholat rawatib itu jumlahnya 10. Ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 12. Yang 12 ini ada dalam kitab Bulughul Maram, Pak. Saya bacakan, Pak. Jadi dalam kitab Bulughul Maram, babnya bab sholat sunnah sedikit, Pak. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar, mudah-mudahan Allah meridhoinya, qala, dia berkata, hafidtu, aku hafal, kata Ibnu Umar, min Nabi sallallahu alaihi wasallam,
dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Asro rokaatin 12 rakaat Pak, 10 rakaat. Rakaataini qoblad duhri 2 rakaat sebelum duhur. Rakaataini ba'daha 2 rakaat setelah duhur. Rakaataini ba'dal maghrib 2 rakaat setelah maghrib. Rakaataini ba'dal isya 2 rakaat setelah isya. Wa rakaataini qobla subhi 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian yang 12 itu menurut riwayat yang pertama setelah duhurnya itu 4 Pak. Jadi sebelum duhur 2, setelah duhur 4, kemudian setelah maghrib 2, setelah isya 2, sebelum subuh 2, 12. Atau ada yang mengatakan ngeten. Jadi persis dengan ini Pak nggih. Sebelum duhur 2, setelah duhur 2, setelah maghrib 2, setelah isya 2, sebelum subuh 2, ditambah duha 2, 12. Nggih, monggo. Jadi jenengan milih yang mana. Jadi yang 10 itu yang sangat dianjurkan Pak. Jadi yang sebelum duhur 2, sebelum duhur 2, setelah maghrib 2, setelah isya 2, sebelum subuh 2, itu 10. Itu yang sangat dianjurkan Pak. Yang sangat dianjurkan. Misalnya digenapkan 12, jadi digenapkan 12, itu pertama bisa ditambah duhurnya, ba'diyah duhur menjadi 4, atau napa niku setiap hari kita melakukan sholat duha 2 rakaat. Bapak-bapak yang berbahagia, ini masih ada satu hadis Pak nggih. Jadi kalau kita melihat hadis yang pertama, jadi sebelum asar kan boten wonten Pak. Belum asar ndak ada, belum maghrib ndak ada, belum asar ndak ada, sebelum maghrib ndak ada, sebelum isya ndak ada. Apa itu berarti nggak boleh Pak kita melakukan qobliyah maghrib, qobliyah asar dan qobliyah isya. Tadi di depan sudah saya sampaikan nggih, dengan mengutip Quran surat napa wau, surat Fusilat ayat 40 ayat nomor 33. Di sana ada keterangan nggih, dan siapa yang lebih baik ucapannya dibanding orang yang adzan kemudian melakukan amal soleh. Amal soleh itu maksudnya sholat Pak, sholat 2 rakaat. Dengan melihat umumnya hadis nggih, Nabi mengatakan baina kulli adaini sholatun, baina kulli adaini sholatun, baina kulli adaini sholatun, maka boleh. Jadi orang sebelum maghrib sholat 2 rakaat itu boleh, orang sholat 2 rakaat sebelum isya itu boleh, orang sholat sebelum asar 2 rakaat, tapi itu bobotnya Pak. Bobotnya itu bukan termasuk sholat sunnah yang penting. Jadi sholat sunnah itu kan ada 2, ada yang penting, ada yang tidak penting. Yang penting yang 10 tadi, sebelum duhur 2, setelah duhur 2, setelah maghrib 2, setelah isya 2, sebelum subuh 2. Selain itu termasuk sholat sunnah yang nopo nggih, yang tidak begitu penting. Misalnya sebelum asar 2, kemudian sebelum maghrib 2, kemudian sebelum isya 2, dengan melihat keumuman ayat tadi Pak. Jadi orang yang adzan, kemudian setelah adzan orang itu melakukan amal soleh, maksudnya melakukan sholat 2 rakaat. Insyaallah mengatakan Pak yang bisa saya sampaikan pada malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada benarnya datangnya dari Allah, apabila ada salahnya dari saya sendiri. Napa wonten pertanyaan Pak? Boten nenten nggih. Monggo Pak. Tadi qobliyah subuhnya enggak ada? Ada Pak, ada. Nggih, makanya kan kalau yang di niki Pak, yang di niki, yang di apa? Yang di Yang 10 tadi. dap. Nggih. Jadi gini. Ada 2 riwayat Pak nggih. Kalau di dalam kitab Riyadhus Shalihin 10 itu qobliyah subuh udah katut, tapi diganti dengan apa itu hari sholat ba'diyah Jumat. Tetapi kalau di dalam napa niku dalam kitab Bulughul Maram nggih, dalam kitab Bulughul Maram ini 10 rakaat itu qobliyah subuh katut Pak nggih. Jadi sebelum subuh itu katut. Jadi 10 rakaat itu sebelum duhur 2, setelah duhur 2, setelah maghrib 2, setelah isya 2, sebelum subuh 2.
Nggih. Itu kalau dalam kitab napa niku Bulughul Maram. Nggih. Itu riwayatnya muttafaq alaih Bukhari Muslim. Kemudian kalau dalam kitab Riyadhus Shalihin 10 itu adalah sebelum duhur 2, setelah duhur 2, setelah maghrib 2, setelah isya 2, setelah Jumat 2. Ini rawinya Muslim. Nggih. Makanya ngeten, kalau kita ngambil yang ini Pak, kita ngambil yang ini, berarti genap 10 cuma Jumat. Wong ba'diyah Jumat adanya cuma hari Jumat, gitu Pak. Nih, makanya yang lebih utama Pak, yang lebih utama 10 itu hitungannya diantaranya napa niku 2 rakaat sebelum subuh supaya bisa dapat setiap hari. Jadi misalnya kita ngambil yang ini, berarti genap 10 cuma hari Jumat. Wong ba'diyah Jumat adanya cuma hari Jumat. Salah ngoten Pak nggih. Makanya yang paling utama Pak nggih, yang paling utama itu 10 itu nggih. Misalnya jenengan ini genapkan 12, bisa qobliyah subuhnya napa ba'diyah duhurnya ditambah 2, atau setiap hari kita tambah dengan melakukan sholat apa niku? Sholat duha 2 rakaat. Salah ngoten Pak. Sampun? Sampun nggih? Monggo Pak. Nggih, monggo. Riwayat Tirmizi. Nggih. Ibnu Majah. Qabla duhur 5. Nggih, sampun. Nggih. Makanya ngeten Pak nggih. Jadi memang juga ada Pak keterangan setelah asar 4 itu ada. Sebelum asar 4 itu ada. Nggih. Makanya ngeten yang prinsip Pak, yang paling penting Pak, yang paling penting. Nggih. Jadi kita selama 1 hari 1 malam tuh 12 rakaat itu. Lah misalnya jenengan nambah nggih. Misalnya sebelum duhur jadi 4. Setelah duhur jadi 4. Itu nanti ada Pak. Mungkin minggu depan saya bacakan Pak. Yang sebelum duhur 4, setelah duhur 4 itu faedahnya nopo itu ada Pak dalam kitab fikih sunnah. Tadi juga saya baca. Ini cuma yang prinsip Pak, yang prinsip. Jadi yang paling nopo nggih? Yang paling ideal. Nggih, jadi 2. Wah, genep 12. Nggih, genep 12. Nggih. Jadi misalnya napa niku kita setelah duhur 4, sebelum duhur 4, sebelum asar 4 itu ada nilai tambah, ada nilai tersendiri. Tapi misalnya kita itu cuma 2 nih wow. Kemudian genap nyetan 12 nggih. Itu Nabi berjanji orang yang sholat sunnah 12 rakaat, orang yang sholat rawatib 12 rakaat, orang itu dibangunkan rumah di surga. Lah misalnya lebih, ya lebih utama malah itu Pak. Nggih. Itu ada napa nggih? Ada faedah yang lain Pak. Nggih. Sampun Pak Eko? Sampun nggih? Nggih. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada benarnya datangnya dari Allah, apabila ada salahnya datangnya dari saya sendiri. Nggih. Yang penting monggo diamalkan Pak. Nggih, monggo diamalkan. Kenapa? Karena ada pepatah al ilmu bila amalin kasajari bila tamrotin. Ilmu yang tidak diamalkan itu ibarat napa niku pohon yang tidak mempunyai buah. Makanya di dalam banyak keterangan Pak nggih. Jadi yang paling baik itu kita itu punya ilmu, dan ilmu kita itu kita amalkan. Makatan insyaallah yang bisa saya sampaikan pada malam ini, apabila ada benarnya datangnya dari Allah, apabila ada salahnya datangnya dari saya sendiri. Monggo kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum wa akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.